Dosa besar itu bisa dilihat dan diketahui dari adanya ancaman Allah. Jadi dosa ada dua macam, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Kalau dosa kecil itu umumnya larangan-larangan yang tidak diikuti dengan ancaman. Tapi kalau dosa besar, semua larangan diikuti dengan ancaman, baik itu laknat, murka, azab di kubur, azab di akhirat, beratnya hisab hari kiamat. Semua itu berarti menandakan dosa yang sedang dibahas adalah dosa besar. Dosa besar yang paling ditekankan untuk dijauhi dan bisa berbahaya sekali bagi seseorang. Dia berada di ambang jurang. Bisa dia selamat kalau dia jauhi, dan dia pasti akan celaka, jatuh dan tidak akan pernah bisa selamat kalau dia sempat terjerumus. Yaitu syirik. Syirik atau syirkun dalam bahasa Arab itu diambil dari kata-kata syaraka yusyariku, yang artinya berpartisipasi atau mengikut sertakan. Jadi yang dibahas adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang menyekutukan, memartnerkan, mempartisipasikan makhluk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kita tahu Tuhan kita, enggak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah, yang menciptakan yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan tidak kelihatan, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep dasar. La ilaha illallah. Dan Allah Azza wa Jalla ini tidak mau disekutukan. Tidak mau ada partnernya. Memang Dia esa. Konsep dasarnya surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkan, sampaikan hai Muhammad, tanamkan di dalam hati umatmu, Allah itu ahad, Allah itu esa. Tidak ada yang membantunya, tidak ada orang tuanya, tidak ada keturunannya. Allahus Samad. Allah itu segala sesuatu bergantung padanya. Apa saja? Coba teman-teman renungin apa yang diseru selain Allah di muka bumi. Pohon keramat kah? Gunung kah? Apalah ya, lautan, jin, malaikat, semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti tunduk dengan Allah karena ada fenomena-fenomena yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Semua harus ikutin, nggak bisa enggak. Seperti misalnya pergantian siang malam. Pasti mereka ikutin, tidak bisa tidak. Adakah yang bisa menahan malam? Adakah yang bisa menahan siang? Turunnya hujan, rasa lapar yang dirasakan oleh makhluk yang membutuhkan makanan, adakah yang bisa menahannya? Rasa haus, rasa capek, kesedihan, kesenangan, semua ada fenomena yang tidak bisa dibantah. Maka Allah mengatakan Allahus Samad, Allah itu semuanya bergantung padanya. Dan puncaknya kata para ulama, kalau mau tahu bagaimana manusia sebenarnya punya fitrah takut sama Tuhannya dan tahu ada Tuhannya itu, walaupun orang ateis, kalau mereka berada di dalam satu situasi dan kondisi yang memang membuat mereka sudah yakin tidak bisa selamat. Misal, pada saat orang di atas kapal lagi badai dan akan tenggelam, dipastikan kata ulama semua, biar orang ateis yang tidak ngaku ada Tuhan akan keluar dari lisannya nanti, Tuhan selamatkan kami, walaupun dia tidak tahu namanya. Enaknya kita sebagai orang muslim tahu namanya Tuhan kita itu Allah. Bahkan kita punya 99 nama Allah yang mulia yang bisa kita pakai. Mereka nggak ngerti, mereka cuma bilang Tuhan saja. Fitrah itu. Makanya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir pasti fitrah, pasti tahu Tuhannya. Fa'abawahu yuhawidanihi, nanti kedua ayahnya, kedua orang tuanya, ibu ayahnya menjadikannya Yahudi kalau dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya sebagai Nasrani kalau kedua orang tuanya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi, penyembah api kalau kedua orang tuanya penyembah api. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini Allahus Samad. Memang semua bergantung padanya. Saya pernah dituntun oleh salah satu dosen saya, dosen akidah di Madinah. Dia bilang salah satu contoh fitrah, tahu kalau anak bayi, anak-anak itu mengenal Tuhannya
bahkan mengetahui kalau Tuhan itu ada di atas langit sana. Maka coba lihat kalau anak-anak masih belum terkontaminasi dengan pemikiran yang tidak benar, belum pernah nonton kartun-kartun yang memperlihatkan ada manusia batu di atas awan lah, ada dewa-dewa lah dan segala, belum rusak dengan itu semua, maka masih fitrah. Coba tanyakan di awal-awal umurnya 3 tahun, dan subhanallah saya lakukan ini pada anak-anak saya. Beliau bilang coba tanyakan kepada anak-anak yang masih belum terkontaminasi pikirannya dengan hal-hal yang buruk, terutama film-film kartun, coba tanya di mana Allah. Pasti secara fitrah dia tunjuk ke langit. Saya awalnya ragu, benar gak ini? Waktu saya masih mahasiswa belum menikah, subhanallah, saya pulang ke Indonesia tahun 99, kemudian tahun 98, kemudian 99 saya menikah, alhamdulillah. Saya punya anak setelah itu. Tahun depannya saya tunggu sekitar 2-3 tahun. Pas 3 tahun anak saya pertama perempuan, langsung saya tanya, "Nak, di mana Tuhan?" Awal saya bilang gitu, di mana Tuhan? Anak ini masih baru bisa ngomong, baru bisa panggil nama saya, nama uminya gitu. Kemudian dia masih melongo, kayak belum jawab. Saya jelaskan, saya tatap matanya, saya bilang, "Nak, di mana Allah?" Subhanallah, dia angkat jarinya ke langit, nunjuk seperti guru saya bilang. Ada anak saya yang kedua, saya tanya lagi sama kasusnya. Anak saya yang ketiga saya tanya sama kasusnya, yang keempat saya tanya sama kasusnya. Maka saya bilang berarti penelitian fitrah ini betul-betul luar biasa. Ada memang gitu kan. Asal anak ini memang belum rusak ya. Kalau dia sudah biasa nonton kartun manusia batu di atas langit, ada dewa inilah, dewa itulah. Seperti sekarang banyak anak-anak kita nonton Krishna, nonton ini, nonton itu, khurafat semua, gitu kan. Dewa lah, macam-macam gitu. Pernah waktu saya dilihatkan oleh anak saya, dia bilang ini kartun Abati yang sering saya dipanggil Abati ya oleh anak-anak saya, artinya ayah sayang gitu ya, ayah saya yang tersayang, karena itu Ismail alaihissalam memanggil ayahnya Ibrahim dengan kata-kata itu. Dia bilang ini Abati ada kartun, boleh nggak kami nonton? Saya biasa kontrol HP mereka, kemudian saya lihat, apa ini nak? Ini kartun India, apa judulnya, Krishna. Saya penasaran, saya sempat nonton sekali. Saya lihat dulu, ya Abati lihat dulu nak ya, saya nonton, saya ingin tahu apa isinya. Subhanallah, isinya perusakan akidah yang luar biasa. Satu cuplikan saya nonton, satu film itu saya nonton, satu seri itu cuma mungkin durasi 15-20 menit. Itu luar biasa, perusakan akidah yang luar biasa. Jadi digambarkan Krishna itu adalah Tuhan yang menjadi dari anak kecil, dan dia bisa melawan semua dewa-dewa. Dewa-dewa ini dalam keyakinan mereka Tuhan-Tuhan yang lain. Ada dewa matahari, ada dewa hujan, ada dewa ini. Jadi ceritanya pada saat itu kebetulan saya nonton cuplikan kartunya sendiri, jadi saya berani menceritakan. Saya lihat di situ ceritanya dewa hujannya lagi ngamuk sama manusia di bumi, nggak mau turunin hujan. Terus digambarkan dewa hujannya tuh lagi di atas awan, duduk di singgasana, lagi duduk banyak makan anggur, makan apel gitu. Terus ada orang-orang dayang-dayang di sebelahnya. Ada dayang-dayang datang, "Tuan, bagaimana Tuan? Masih mau turunkan hujan di bumi nggak?" "Nggak bisa, saya lagi ngamuk dengan mereka." Ini film kartun nih. Terus dibuat sedemikian rupa dramatis sehingga membuat orang tertarik melihat dari gambar, dari warna. Akhirnya sampai si Krishna ini ceritanya ngamuk sama dia dari bumi, kemudian berantem. Sampai Krishna mengalahkan dia dan akhirnya dia harus turunkan hujan. Harus, mau tidak mau, karena dia sudah dikalahkan. Coba apa yang difahami sama anak-anak tuh? Emang ini Tuhannya nih, gitu kan? Dan itu memang Tuhannya mereka, orang-orang non muslim ini. Itu berbahaya sekali. Semenjak itu saya bilang haram, tidak boleh nonton ini. Mustahil bisa. Ini ceritanya begini, saya jelaskan sehingga anak-anak saya faham dan mereka tidak nonton lagi. Tapi lihat bagaimana kerusakan itu. Kalau belum rusak seperti ini, insya Allah akan bisa, gitu kan? Lalu Allah menjelaskan kepada kita, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, nggak ada asasnya, nggak ada bawahnya, nggak ada orang tuanya, nggak ada ibu ayahnya, nggak ada. Kalau ada ibu ayah, ada kakek, ada nenek, ada macam-macam. Kalau ada anak, berarti ada cucu, ada seterusnya sampai ke bawah. Allah mengatakan dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak butuh sama siapapun. Allah nggak butuh. Allah sama sekali nggak butuh sama siapapun. Saya sudah pernah jelaskan hadis qudsi, kita ulangi lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, kalau seandainya
kau yakin kerajaanku itu ada dan itu benar ada, maka pastikan kau tidak perlu takut kepada raja siapapun, karena kerajaan mereka akan punah dan kerajaanku tidak akan punah. Wahai anak Adam, ini manusia yang diajak bicara di sini. Wahai anak Adam, kalau seandainya kau yakin akulah yang telah menciptakanmu, akulah yang telah memenuhi semua kebutuhanmu, maka aku jadikan semua yang aku berikan kepadamu sebagai fasilitas dari rezeki cukup untukmu.